Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkis Edenia dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022 bersama rekan saya, rekan Sherry Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saripudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Cecilia Dewi Putri yang telah membantu kami menyelesaikan artikel ini. Di sini kami menggunakan template Kriksetra, Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, dan telah kami lakukan pengecekan Turnitin dan terdeteksi 8% plagiasi. Untuk sumber penelitian ini mungkin 50% dari wawancara, 40% sumber dari internet, dan 10% observasi lapangan. Kami juga sudah mengupload artikel kami di salah satu jurnal pendidikan sejarah dan terlihat artikel kami merupakan Sinta 4. Adapun latar belakang untuk judul artikel kami yaitu motif batik Perahu Kajang sebagai pengenalan alat transportasi daerah Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan. Adapun latar belakang yang mendasari kami mengambil judul ini, karena artikel ini belum pernah diterbitkan di jurnal manapun. Karena memang bahwasannya artikel ini merupakan hasil dari pokok pikiran kami sendiri. Adapun maksud dan tujuan kami mengangkat judul ini karena ingin memperkenalkan alat transportasi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir di masa lalu melalui motif batik yang idenya dicetuskan dan didesain khusus oleh salah satu sekolah menengah kejuruan di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu SMK Negeri 2 Kayu Agung. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan Syahria. Baiklah, pada bagian artikel ini terdiri atas abstrak yang dimana bagian abstrak merupakan bagian yang berisi laporan dari pokok masalah, metode, data, kesimpulan yang kami jadikan satu paragraf. Nah, di dalam satu paragraf tersebut terdapat tentang perahu kajang yang di sini juga sudah tertara bahwa kami mengambil judul ini dikarenakan kami ingin memperkenalkan bahwa batik ini merupakan batik yang berasal dari daerah Ogan Komering Ilir, yang dimana batik tersebut memiliki makna bahwa dahulu di daerah ini orang-orang menggunakan perahu ini sebagai alat transportasi yang membantu masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya. Nah, adapun bagian pendahuluan di dalam artikel kami yang dimana bagian pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta jultifikasi topik pembahasan layaknya dijadikan sebagai topik penelitian yang dimana di sini juga terdapat beberapa isi perut. Memang tidak banyak terdapat isi perut dikarenakan kami 50% dalam pembuatan artikel ini melewati tahapan wawancara. 40%-nya yaitu dari sumber internet dan 10%-nya melakukan observasi ke lapangan. Selanjutnya, Balkis. Nah, pada metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana metode penelitian ini berupa wawancara. Nah, kami melakukan pengumpulan data tentang penelitian ini, 50%-nya dari tahapan wawancara, 40%-nya dari sumber internet, dan 10%-nya melakukan observasi langsung ke lapangan. Pada lokasi penelitian ini, kami melakukan observasi langsung ke lapangan, tepatnya di sekolah menengah kejuruan, yaitu di SMK Negeri 2 Kayu Agung, yang dimana sekolah ini merupakan sekolah yang memiliki jurusan kriya batik. Nah, ini yang menjadi faktor pendorong kami untuk mengulas dan mengenal sekaligus memperkenalkan alat transportasi masa lampau yang dituangkan di dalam sebuah hasil karya sebagai identitas masyarakat di Oki. Nah, objek penelitian, kami mengambil objek
ini dari hasil karya-karya batik yang dibuat langsung oleh siswa-siswi yang berada di SMK Negeri 2 Kayu Agung. Nah, dalam membuat batik juga SMK ini telah mendapatkan identitas khusus yang dimana sekolah ini juga memiliki baju seragam yang dibuat langsung oleh siswa-siswi Kria Tekstil, sehingga ini juga menjadi faktor pendorong kami untuk melakukan penelitian lebih mendalam di sana. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Balkis. Untuk hasil dan pembahasan, jadi dari beberapa wawancara yang telah kami lakukan di SMK Negeri 2 Kayu Agung, pada 17 Oktober 2022 bersama Ibu Puji Rahayu Setiawati, selaku salah satu guru batik di SMK Negeri 2 Kayu Agung mengatakan bahwa batik yang pada awalnya dianggap sebagai formal dan kaku, serta dipakai di kalangan tua, kini sudah menjadi pakaian yang tren di kalangan muda-mudi. Dengan status sebagai simbol perdamaian dunia saat ini, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Adapun manfaat dari batik ini sendiri ialah sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Keunikan dari batik Perahu Kajang ini dengan motif lainnya adalah di mana lebih ke pencetusan motif yang belum diangkat sebelumnya. Dan media cetak yang unik karena pada dasarnya canting cap terbuat dari tembaga dan besi. Sedangkan di sini menggunakan kertas karton padi yang kita ketahui bersama tentu saja kertas dan besi itu jauh berbeda. Tidak hanya itu, hal yang membuat kami tertarik dari penelitian ini adalah hasil canting cap yang dari kertas tidak jauh beda bagusnya dengan canting cap yang terbuat dari tembaga. Serta jumlah produksi yang sampai ratusan dengan menggunakan beberapa canting cap itu saja, tentu saja bukan hal yang mudah. Berdasarkan wawancara pada 17 Oktober 2022 bersama Ibu Rosadah Tina, selaku salah satu guru pendidikan sejarah di SMK Negeri 2 Kayu Agung, mengatakan bahwa satu-satunya perahu tradisional yang umum di Sumatera Selatan adalah perahu Biduk Kajang. Jenis perahu ini sebagian besar berasal dari distrik Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perahu Kajang banyak dipakai di masa lalu di Sungai Musi, Palembang. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, dan Biduk Kajang menjadi sarana transportasi bagi masyarakat umum khususnya di pedesaan. Adapun pencetus motif batik ini sendiri diambil dari alat transportasi di daerah Kayu Agung dan sebagai untuk mengenang masa lalu yang dicetuskan oleh keluarga dari SMK Negeri 2 Kayu Agung. Dan ini bisa kita lihat bersama, ada proses pembuatan karya batik ini, step by step-nya. Baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan biasanya berisi suatu proporsi yang diambil dari beberapa aturan-aturan. Dapat kita simpulkan bersama bahwa batik adalah warisan dan kebudayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Di balik beragam dan indahnya motif batik, terdapat beberapa makna yang merupakan ciri khas, serta makna yang tersirat pada motifnya, yang merupakan suatu identitas dari suatu golongan atau daerah tertentu. Contohnya seperti motif batik Perahu Kajang ini merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh daerah Ogan Komering Ilir, yang mana batik secara tidak langsung memperkenalkan bahwa dulu para warga daerah di sana melakukan aktivitas dengan bantuan alat transportasi yang bernama Perahu Kajang. Dan ada pun daftar pustaka. Jadi untuk daftar pustaka ini kami mengumpulkan sumber artikel dari jurnal yang ada di Google Scholar dan kami memasukkannya di sistem Mendeley yang memudahkan kami untuk mengutip isi perut dan juga untuk sumber-sumber daftar pustaka. Mungkin dapat kita lihat bersama, ini adalah sumber-sumber narasumber dari wawancara kami pada tanggal 17 Oktober kemarin.
Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari hasil artikel kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.